kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. AKB Debat Nasional Politeknik. Baik, di sini saya sebagai grup leader, nama saya Fata. Dan saya sebagai Parbuk, nama saya Nanda Gita Putra. Dan nama saya Rizky Arya Putra sebagai toolsman. Saya bernama Mikro Fatur Rahman sebagai mekanik. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja alat-alat safety yang perlu dipakai saat menuju workshop. Yakni yang pertama adalah helm. Fungsi dari helm ini sendiri adalah untuk melindungi kepala dari benturan atau terbentur dari alat-alat yang cukup tinggi. Nah, yang kedua adalah safety glove. Fungsi dari safety glove ini sendiri adalah untuk melindungi tangan dari goresan benda-benda yang tajam. Yang ketiga adalah baju reflektor. Baju reflektor ini fungsinya untuk menyala saat dalam keadaan malam hari untuk menandai di saat kegelapan. Nah, yang terakhir ada safety shoe. Fungsi dari safety shoe ini sendiri adalah untuk mencegah kaki dari benda-benda tajam atau terjepit dari benda-benda. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang adjustable wrench. Adjustable wrench ini sendiri adalah kunci yang dapat merenggang dan merapatkan sesuai dengan ukuran dari baut tersebut. Jadi fungsinya sangat fleksibel, bisa digunakan untuk berbagai baut. Baik, di sini saya lanjutkan. Di sini ada balpen hammer. Balpen hammer ini berfungsi untuk memukul atau meratakan suatu logam yang lebih lembut dari si alat tersebut. Ini yang selanjutnya adalah dead blow hammer. Fungsi dari dead blow ini sendiri adalah untuk memukul bagian yang mudah rusak atau bagian yang mudah memantul seperti besi agar mengurangi pantulan dari dari palu ini. Kemudian selanjutnya ini adalah cutting pliers. Cutting pliers tersebut fungsinya buat memotong kabel atau kawat-kawat. Contohnya seperti begini. Ini kemudian langsung dipotong. Fungsinya buat ini. Head. Ya, selanjutnya long nose pliers. Ini berfungsi untuk menjepit bagian objek yang di dalam. Kemudian ada selanjutnya offset double ring wrench. Kunci tersebut fungsinya buat membuka dan mengencang suatu bol. Contohnya seperti ini. Ini membuka dan mengencangkan suatu bol. Kemudian lanjutnya ada kunci yang bernama double open end wrench. Kunci tersebut memiliki fungsi sama seperti kunci sebelumnya. Kunci tersebut berfungsi buat mengencang dan membuka baut. Contohnya seperti ini. Combination pliers. Combination pliers ini tersebut memiliki dua fungsi. Yang pertama menjepit, yang kedua memotong. Contohnya, yang pertama buat menjepit, kayak seperti ini. Contohnya menjepit suatu objek. Kemudian kedua memotong seperti ini. Begini dipotong di bagian sininya. Ada Hesky ballpoint. Hesky ballpoint tersebut
berfungsi untuk membuka baut dengan objek segi 6. Contohnya seperti ini. Begini. Baru kita putar. Fungsinya membuka dan mengencang bol yang berbentuk segi 6. Selanjutnya ini water pump pliers. Water pump pliers tersebut ini memiliki fungsi untuk membuka dan mengencangkan suatu pipa. Contohnya seperti ini. Ini kita bisa putar dan mengencangkan. Ya, Selanjutnya kita masuk ke bagian T-sliding handle. T-sliding handle ini fungsinya hampir sama dengan ratchet, yaitu untuk mengencangkan atau mengendorkan suatu bolt. Dicontohkan seperti di samping ini, seperti ini fungsinya. Seperti ini, dia sama saja. Fungsinya sama saja untuk mengencang atau mengendorkan. Bedanya adalah di torsi kekuatannya. Torsi kekuatannya yang handle itu akan lebih kuat jika dibandingkan dengan si ratchet tersebut, ratchet ini, karena ditakutkan ratchet ini atau alat ini itu bisa patah dan tidak bisa dipakai kembali. Selanjutnya ada screwdriver plus dan screwdriver min. Fungsi dari kedua skru tersebut untuk membuka mata skrup. Yang screwdriver plus membuka mata skrup plus, screwdriver min untuk membuka skrup min. Contohnya seperti ini, yang screwdriver plus bisa buat membuka dan mengencangkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Di sini ada yang namanya flat chisel. Ini jenis yang paling umum digunakan untuk memotong batangan dan batang untuk mengurangi permukaan dan memotong lembaran pada logam. Selanjutnya di sini ada cross chisel atau cross cut. Di sini fungsinya dibuat khusus untuk memotong alur dan celah pada pahat. Pahat ini dilengkapi bila-bila sempit yang diposisikan tepat di belakang tajam seperti ini, tepi tajam untuk memberikan jarak bebas. Yang ketiga, di sini ada namanya pin punch. Pin punch ini berfungsi sebagai berfungsi untuk memahat bagian yang dalam yang tidak terjamah oleh tangan. Yang selanjutnya adalah ada yang namanya drive punch. Drive punch ini berfungsi untuk memotong alur yang setengah lingkaran untuk jalur oli pada bantalan. Selanjutnya yang terakhir itu ada center punch, yaitu digunakan untuk menghilangkan material dan kotoran yang tidak diinginkan dari sudut dan area lain yang sulit diakses. Ini saya akan melanjutkan dari teman saya yang tadi. Di sini kita ada ratchet. Ratchet ini disambungkan dengan soket. Disambungkan seperti ini. Ini ada locknya. Kita pencet, kita tekan dan agar masuk begini. Setelah itu dia akan ngelock secara otomatis dan kita praktekkan di sini. Di sini tanda panah ke sini. Ini untuk mengendorkan. Begitu pula sebaliknya. Di sini tanda panahnya ke arah kanan. Ini untuk mengencangkan. Kita untuk mengendorkan terlebih dahulu. Kita kendorkan. Ya, ini kendor.
Dan untuk mengencangkan kita lock bagian kanan. Sini akan secara otomatis dia ke kanan. Ya, seperti itu. Dan jika bagian ball ini tidak tergapai oleh tangan, maka kita memakai yang namanya extension. Bisa extension yang ukuran segini atau ukuran yang lebih panjang. Di sini sama seperti kita sambungkan seperti ini. Ini jika tidak terjamah oleh tangan. Sini kita kencangkan, kita kendorkan sama saja dan kita kencangkan. Ya, seperti itu. Lalu jika sebelah jika ball berada sangat tidak memungkinkan untuk tergapai, kita bisa menggunakan extension digabungkan dengan universal joint, lalu disusul dengan soket. Ya, seperti ini. Semisal kita begini, ini untuk mengendorkan, ya, dia bisa seperti ini. Ini mengendorkan, begitu pula mengencangkan. Ya, ini kencang, seperti ini. Dia bisa seperti ini, karena dia fleksibel. Di sini akan menjelaskan tentang kunci torque wrench. Torque wrench tersebut berfungsi untuk membuka dan mengencangkan baut sesuai kapasitas yang kita butuhkan. Cara menggunakannya, kita menggunakan hesky yang kita butuhkan untuk membuka baut tersebut. Cara menggunakannya, kita masukkan ke dalam ball tersebut, kemudian di sini kita putar sesuai kapasitas baut yang kita akan membuka dan mengencangkan tersebut. Saya di sini akan menjelaskan yang kita ini yang bernama T-wrench, kunci T-wrench. T-wrench tersebut berfungsi untuk membuka dan mengencangkan baut. Cara menggunakannya sambil satu saja, contohnya T-wrench ukuran 10. Cara menggunakannya, di ujung sini kita masukkan ke dalam ball yang ukuran 10. Lalu kita putar. Contohnya seperti ini. Contohnya ini baut, kita masukkan begini, lalu kita putar. Ke kiri membuka dan ke kanan mengencangkan. Ya, wes. Selanjutnya di tangan saya ini ada yang bernama filler gauge. Ini filler gauge tersebut berfungsi untuk mengetahui celah suatu objek, seperti sering ini digunakan buat mengukur celah valve. Ini contoh aja seperti ini. Ini Mas. Ayo Mas. Ini bukan contoh aja. Ini contoh aja ibaratnya klep. Kita bisa mengukur buat begini. Kita masukkan baru kita merasakan kerenggangannya. Baru kita bisa mengetahui berapa nominal angka yang tertera pada filler gauge. Selanjutnya di sini adalah namanya double face hammer. Hammer ini fungsinya adalah untuk memukul besi-besi, logam atau benda-benda yang keras. Selanjutnya di sini di depan saya adalah snap-ring plier. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama-tama ada yang tipe strike, yaitu yang lurus, dan ada yang tipe bengkok, yaitu bent nose. Nah, untuk ada tipenya lagi, yaitu yang membuka gini. Kalau ditekan ini namanya eksternal. Nah, kalau yang menutup saat
ditekan, ini namanya internal. Nah, untuk fungsinya sendiri adalah untuk membuka snap-ring seperti ini, bisa untuk merenggangkan atau merekatkan sesuai dengan kebutuhan. Baik, di depan saya adalah kompresor ring piston. Fungsi dari kompresor ring piston ini sendiri adalah untuk mengkompresi saat pemasangan piston. Nah, nanti kalau ada piston yang mau dipasang, kita kompresi dulu. Selanjutnya akan kita pasang, taruh, nanti dipukul dari atas pistonnya. Selanjutnya yang sedang saya pegang ini adalah filter wand. Fungsi dari filter wand ini sendiri adalah untuk membuka tabung filter oli. Oke, yang selanjutnya di sini adalah sekel. Fungsi dari sekel ini sendiri adalah untuk dikaitkan ke webbing sling, dan ini adalah sambungannya biasanya untuk mengunci webbing sling. Namanya adalah e-bolt atau pin sekel. Selanjutnya di sini ada multitester. Di depan saya ini mereknya Helas. Fungsi dari multitester ini sendiri adalah untuk mengukur listrik, yaitu bisa untuk mengukur hambatan, mengukur tegangan volt, dan mengukur arus ampere. Nah, di sini akan saya jelaskan. Nah, yang di sini ini namanya DCV adalah volt. Di bawah sini adalah DCA adalah ampere. Di sini hambatan ohm. Nah, di sini sudah ada keterangannya juga. Di atas ini adalah hambatan. Sini juga ada penjelasannya semua. Nah, kalau ada yang kurang pas itu bisa kita pakai ini, Mas, untuk mengkalibrasi. Oke, di depan saya di sini adalah spring caliper. Spring caliper di sini ada dua, ada yang outset, ada yang inset. Nah, ini adalah spring alat pengukur bantu. Nah, seperti ini cara penggunaannya. Nah, secara digunakan gini, kita bisa mengetahui ukurannya dengan vernier caliper. Nah, untuk yang inset ini sendiri adalah untuk mengukur yang kedalaman, bisa seperti ini, yang nggak bisa dijangkau dengan yang inset. Di sini yang sedang saya pegang adalah mikrometer digital. Dekat kan, Mas? Bisa dilihat ini, kalau digital ya. Ini ketelitiannya ini 0,001. Intinya itu sama aja kayak mikrometer yang manual, tapi lebih mudah sih, gak perlu kalibrasi kayaknya. Di sini ada pengunci, anvil, spindle. Di sini sleeve, timbel, dan raket, ada semua ya. Di sini saya tidak bisa memperagakan secara langsung karena ada masalah teknis. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan di webbing sling. Fungsi dari webbing sling ini adalah untuk mengangkat benda-benda berat sesuai dengan yang tertera pada webbing sling tersebut. Di sini ada tulisannya. Di sini maksimal kapasitinya adalah 2 ton. Untuk panjangnya sendiri adalah 4 meter. Nah, kita bisa angkat seperti ini. Kita angkat seperti ini. Nah, kita nanti kaitkan dengan alat berat apa itu. Nah. Ya, di sini saya akan menjelaskan digital baterai tester. Nah, di sini depan saya digital baterai tester. Fungsi dari digital baterai tester ini sendiri adalah untuk mengecek kesehatan aki. Nah, untuk cara penggunaannya di sini
kabel merah ini kita taruh di plus dan kabel hitam kita taruh di min pada aki. Nah, nanti ini akan menyala. Di sini ada indikator yang menunjukkan 9,9 volt. Berarti itu L-nya segitu. Selanjutnya di sini terdapat vernier kaliper atau jangka sorang. Di sini saya membawa yang 0,2, ketelitiannya 0,2. Pertama-tama bagiannya di sini ada rahang tetap atas, di sini rahang tetap bawah, di sini rahang geser atas, rahang geser bawah. Ada skala utamanya di sini. Yang ini, yang kecil ini skala nonius. Yang atas ini inci. Biasanya kita nggak pakai yang inci, tapi skala yang ini. Terus di sini ada pengunci. Di sini untuk mengukur diameter bawah, kedalaman. Nah, untuk caranya itu seperti ini. Nah, untuk diameter luar seperti ini. Kita kunci dulu. Nah, untuk cara pembacaannya ini sendiri adalah pertama-tama kita lihat skala utamanya. Di sini kita lihat skala utama ini lurus dengan angka 0 ini di garis keberapa. Bentar, kita lihat dulu. Di sini angka menunjukkan 78. Dan sekarang kita cari skala noniusnya. Untuk mencari skala noniusnya ini kita harus harus disamakan. Mencari garis yang sama antara garis skala utama dengan skala nonius. Kita cari garis dengan jumlah terkecil. Di sini terdapat berapa ini? Nah, di sini ada di angka 4. Nah, kita tahu kita sudah mendapatkan tadi adalah 78. Di sini angka yang garis yang sejajar adalah 4. Berarti dapat kita simpulkan adalah 78,40 mm. Nah, di sini kita akan mencoba diameter kedalaman. Nah, untuk mengukur diameter kedalaman ini sendiri bisa kita menggunakan seperti ini. Nah, begini bisa dilihat. Untuk mengukur diameter kedalaman karena sudah kita jelaskan, jadi tidak perlu, kita skip saja. Untuk mengukur diameter dalam kita bisa seperti ini saja. Nah, kita pastikan posisinya tepat, berada di tengah-tengah. Nah, kalau sudah kita kunci. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mikrometer. Di sini mikrometer ini adalah fungsinya adalah alat pengukuran untuk mengukur benda-benda yang berdiameter luar. Nah, di sini pertama-tama kita adalah cara untuk mengkalibrasi. Bisa dilihat sini adalah kita pasang dulu ke sini, kita pepetkan. Nah, kalau sudah begini nih, kita bisa mengkalibrasi dengan kunci uren untuk mengkalibrasi mikrometer. Nah, di sini ada lubang untuk kalibrasinya. Di sini kita tertulis 75 mm. Maka berarti ini harus dikalibrasi ke 75 mm. Nah,
Untuk cara pengukurannya sendiri adalah untuk cara pembacaannya mungkin pengukurannya seperti ini. Kurang ya, mungkin seperti ini. Kita cukup rapatkan anvilnya ini dengan spindle, dan kita rapatkan dengan menggunakan timbel. Nah, yang di sini itu skala nonius itu namanya timbel. Nah, kalau sudah begini kita kunci. Sebagai contoh saja, kita kunci. Nah, di sini terlihat ada angka berapa ini? Angka 75. Kita tambahkan 1 2 3. Bentar. 1 3. Nah, 3 ini yang skala noniusnya kita luruskan dan terdapat kita peroleh angka 36, berarti 78 ditambah 36 sama dengan 78,36. Nah, bisa kita lihat. Nah, bagian-bagiannya itu adalah di sini adalah frame micrometer, di sini ada pengunci, di sini anvil, di sini spindle, sini sleeve, timbel, dan raket knob. Saat barang sudah mendekat, nanti kita putar, nanti bunyi. Sudah. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan alat di samping saya yang bernama hand bellet. Hand bellet tersebut berfungsi untuk mengangkat barang. Cara penggunaannya ini angkat di bawah, lalu taruh barang di sini, kemudian kita tekan di sini. Otomatis dia akan terangkat sendiri. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan di samping saya ini bernama alat namanya kain blok 3 ton. Kain blok tersebut berfungsi untuk mengangkat suatu benda. Cara penggunaannya, ini ada arahnya. Jika ke sini kita akan menurunkan barang, kemudian ke sini kita akan mengangkat barang begini.